Oke, selamat malam. Kita mulai aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja. Bentar, start recording. Oke, sip. Oke, whoops. Oke, ini nilai. Tar, 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 tar. Ini bisa di share screen dulu nggak? Oke, share screen. Kondisi nilai. Jadi, banyak yang sudah mengerjakan UAS. Sorry, UTS. Yang belum ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak juga ya yang belum ngerjain ya. Yang lulus baru 5 orang. Oke, yang lulus baru 5 orang. Yang belum ngerjain UTS masih ada belasan orang. Tolong dikerjakan UTS-nya. Novita sudah 100. Fatah 100. Arif Kurniawan, Givari masih 73. Dimas banyak. Oke, lumayan lah. Oke, tolong dikerjakan UTS-nya kalau bisa UAS-nya sekalian dikerjakan supaya nilai Anda bagus gitu ya. Yang lulus baru sedikit. Oke. Sekarang untuk materi hari ini, kalau ada yang mau pesan materi khusus, silahkan tulis di chat. Bentar. Saya sambil monitoring chat. Kalau ada materi yang khusus pengen dibahas, silahkan tulis di chat. Saya akan monitor chat. Sambil itu saya akan coba. Bentar. Mana sih? Mana ya? Udah di, eh, saya coba lihat. Oh, ini materinya di sebelah kiri ya. Materinya di sebelah kiri. Ini sebagian sudah, ups, jadi kacau deh. Oke, ini materinya. DNS sudah, routing udah, membuat CMS kayaknya belum, mail kayaknya belum, VoIP belum, oh banyak yang belum ya. Oke, eh DNS sec, wah DNS sec masalah itu settingan ngecara ngesetnya doang sih sebenarnya. DNS sec, saya mungkin agak DNS sec jarang ngoprek jujur dulu ya. DNS sec mendingan install Ubuntu. eh ini harus dapat dari registrarnya juga. Oke. Kemudian ini urusannya berabe sih sebenarnya jujur. Urusannya harus koordinasi ke banyak eh, ke registrar. Udah gitu kita harus setup kayak private key, public key kayak gitu-gitu dah. Oke, supaya bisa dienkripsi dan sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau mau cara setupnya, kalau saya biasanya kalau udah ada pertanyaan kayak gitu, saya biasanya langsung keywordnya langsung gini aja, DNSSEC install di Ubuntu atau di mana gitu. Jadi install di sini langsung dapat caranya. Saya nggak ngoprekin sampai serius kayak gini ya. Nah di sini ada caranya nih di bawah-bawah sini nih. Oke, nah ini pakai lem di Ubuntu. Uh, dia mainnya public key private key kayak gini, public key cryptography, jadi ada public private key selalu kayak gitu, sama-sama apa enkripsi yang kemarin diterangin. Oke, nah kemudian dia ada record tambahan DNS key, resource record signature, terus delegation signature ditambahin record yang ini. Oke, cara kerjanya kayak gini kira-kira. Uh, jadi kalau ini untuk security, terutama security, untuk mastiin bahwa tidak di spoofing DNS-nya. Jadi kalau ada user request ke DNS server, DNS server nerusin request-nya lagi ke source of authority DNS-nya, itu servernya kita. Di sini akan mengembalikan record-nya dan resource ininya, signature-nya ini. Nah, ini eh, DNS-nya dipakai buat matching public key private key tadi supaya mastiin bahwa tidak di spoofing. Contoh
Jadi kira-kira kayak gini ya cara kerjanya. Oke. Nah, ini cara masukin key-nya kayak gini. Oke. Dan cara setupnya, nah ini horor udah urusannya. Sorry, saya kalau ngoprek yang ini pusing. Jadi saya nggak serius ngopreknya yang ini. Cuman tahu aja dan tapi saya tidak terlalu serius ngopreknya. Oke. Tapi kira-kira kayak gini cara installnya, terus install NDS-nya, NS daemon-nya, oke. Nah, terus dapetin eh, key apa segala macamnya. Nah, di sini kita eh, konfigurasi, oke. Terus masukin key-nya. Eh, kita ngasih tahu juga dia di encrypt pakai enkripsi apa, secret key-nya dimasukin, terus kita masukin konfigurasinya. Ini makanya NSD. Kalau mau pakai bin harus cari contekannya lagi. Coba ya, saya coba cari yang pakai bin. Mudah-mudahan lebih gampang. DNSSEC bin. Alah, salah pencet. Oke, nih yang kemarin kita pakai bin ya. Bikin. Oke. Nah, ini pakai bin. Ini harus diaktifin. Nah, kemudian, nah ini mulai masuk ke sini. Nah, ini entry A-nya di sini. Cuman kita masukin juga entry key-nya di sebelah sini. Oke, dia langsung keluar dua-duanya. Jadi kalau kita tanya isc.org adresnya apa, dia ngasih dua sekaligus. Nah, kemudian eh, ini di sini proses verifikasinya. Eh, ini fail. Nah, ini yang gagal, contoh gagal ya. Nah, kalau saya lebih suka yang ini sih sebenarnya, gitu. Ini contoh lagi kalau query, ini buat ngecek eh eh oh, mau ngecek lagi. Oh, Givari. Givari masih 70. Eh ini contohnya tidak dapat AD flag pada saat reply-nya. Oke, ini contohnya. Jadi, tapi dia bentuknya kayak gini answernya. Kira-kira kayak gitu sih. Terus kita juga bisa ngatur algoritma yang bisa dipakai. Di sini ada beberapa algoritma. Kita bisa atur supaya ini nggak dipakai, DSA sama RSA nggak dipakai. Bisa diatur seperti itu. Oke. Kalau mau gila sih pakai semua. Ini harus dimainin sih. Cuman saya jujur saya belum serius main di NSX-nya. Harus ada yang lebih serius make. Harusnya anak-anak Pandi yang lebih ini ya. Pandi juga seringkali ngadain training-training termasuk di NSX itu. Kalau nggak salah sih free, tapi kayaknya agak ketutup deh. Kayaknya buat lebih ke arah ISP segala macam. Coba cek aja ke Pandi deh. Ada trainingnya kapan gitu. Pandi.id, ini Pandi. Dia sering ngadain training-training sih. Ntar mana ya? Paduan informasi layanan ada training nggak ya? Cari domain. Ya kalau saya biasanya kontak harus ke Jakarta ya. Orang Pandinya ada di Tangsel kok. Gimana ya? Pandinya sih ada di Tangsel. Mereka waktu terakhir kemarin acaranya di Lampung deh kalau nggak salah. Jadi mereka pindah-pindah sih acaranya. Oh nggak bisa online. Oh ya udah. Kalau kalau mau gini aja. Kalau mau serius ya. Kalau banyak yang minat bisa juga gini tekniknya. Ini kalau ada serius ya. Saya bisa ngomong sama Pandi. Cara ngomongnya gini, Pandi. Nih mahasiswa-mahasiswa pada pengen diajarin di NSEC dong. Bisa nggak bikin webinar soal di NSEC aja gitu. Nanti saya bisa suruhin ke Pandi, nanti bisa ITTS yang jadi kayak hostnya, jadi tuan rumahnya, si Pandi jadi ngomongnya. Kalau dia mau jadi tuan rumah juga ya lebih bagus lagi sih. Kalau mau serius,
silakan kirim email ke saya, nanti saya hubungin ke Pandi. Bisa digituin sih, nggak susah-susah amat kalau kayak gitu. Kebetulan saya sama Pandi ya lumayan dekat lah, bisa ngobrol. Pakai email mereka bereaksi kok. Gitu ya. Oke, itu DNSSEC. Ada lagi, DNSSEC saya kurang oprek sih. Ada lagi yang pengen diobok-obok, nih materinya kayak gini ya. Yang masih belum diobok-obok masih banyak. IoT, saya mungkin sedikit aja bahasnya. Saya sebenarnya hari ini pengen ke arah ini sih sebenarnya. Benchmarking. Network management sama benchmarking kira-kira. Saya pengen ke arah ini sih hari ini. Soalnya jarang banget yang ngebahas kayak gini. Tapi kalau ada materi yang lain, silahkan kasih tahu dulu sebelum saya loncat ke sini. Nggak ada nih, nggak ada. Satu, dua, tiga, nggak ada, nggak ada. Oke, VoIP. Walah, oke. Mau VoIP, VoIP tuh bisa aja sih. Eh, Tadi pagi kuliahnya VoIP sih sebenarnya. Nih rekaman kuliah kuliah yang tadi pagi ya. VoIP-nya kayak gini. Saya kasih lihat dulu yang tadi pagi ya. Saya masuk pindah ke switch account. Oh, got it. Oke. Ini kuliah tadi pagi rekamannya. Honor Center. Eh, Masuk sini. Video. Kok nggak? Bentar. Kok nggak ada sih? Yang saya upload mana makhluknya? Ini dia. Ini ya. Ini 2023 11.30 hari ini tanggal ini. Ini tadi pagi bisa dilihat di sini VoIP-nya. Oke. Kalau langsung praktek, iya servernya harus online juga, harus pakai API public. Ngaco. Nggak server beneran yang dipakai kalau mau kayak gitu mah. Oke. Cuman saya kasih tahu aja yang di sini. Jadi logika berpikir VoIP dulu ya. Logika berpikir VoIP itu gini sebenarnya. Bisa dipraktekin, cuman kalau mau didemoin garing nih, soalnya saya pasti pakai IP private, jadi Anda nggak bisa register, udah gini jadi garing banget. Oke, tapi kalau logika berpikirnya kira-kira gini lah, eh, sentral telepon zaman dulu. Ya kita lihat sentral telepon zaman dulu, gambar. Jadi kalau kita lihat foto-foto zaman dulu, Anda akan lihat ibu-ibu di depannya ada papan, banyak kabel-kabel. Nanti cara teleponnya zaman dulu teleponnya bentuknya seperti ini. Tolong diperhatiin ini dua nih telepon zaman dulu. Kalau kita lihat di dua makhluk ini, nggak ada tombol-tombol, nggak ada nomor telepon, nggak ada tombol apa-apa, isinya cuman speaker sama mikrofon, udah gitu ada engkol buat diputer-puter. Ini engkol ini generator lah, intinya generator supaya ada listrik. Udah gitu dia bisa ngebel ke si operator, nanti cara nelponnya dia ngebel dulu ke operator, terus dia bilang ke operator, operator tolong sambungin ke bapak ini dong, nanti operator narik kabelnya dia sambungin ke bapak itu. Jadi kira-kira gitu zaman dulu. Jadi caranya kita ngomong ke operator, operator akan narik kabelnya buat nyambungin telepon kita ke yang dituju. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Itu telepon. Jadi ada yang namanya sentral telepon, ada pesawat telepon. Kira-kira gitu logika berpikirnya. Nah, terus mulai dikembangin pesawat teleponnya berubah. Nih kalau kita lihat perubahannya, mulai ada apa sih namanya? Telepon yang ada putarannya ini ya, ada putaran-putarannya ini. Nah, putaran-putaran ini itu dia ngeluarin pulsa apa on off gitu. Jadi kalau kita pencet tombol 0, nanti dia tak 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 gitu on off sampai 10 kali. Kalau tombol satu dia satu kali tak. Kalau dua tak tak dua kali gitu ya. Jadi caranya telepon ngasih tahu ke sentral, saya pengen nelpon nomor berapa, dia ngirim pulsa-pulsa tadi. Pulsa-pulsa ini di on off itu pakai tegangannya 48 volt biasanya. 48 volt jadi aki berapa biji? 4 biji dijadiin satu, disambungin ke pesawat telepon ini, kira-kira kayak gitu. Jadi kita punya tegangan 48 volt bisa
buat jarak jauh, kemudian dia on off ngasih tahu nomor berapa. Nah, nanti switch-nya akan nyambungin dari satu pesawat ke pesawat lain. Ini yang generasi yang pakai kayak ginian, pakai pulsa kayak gitu. Kemudian pindah ke generasi seperti ini. Generasi seperti ini dia pakai nada, tatitut lah nadanya. Jadi bukan tek 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 tek, tapi dia nada. Dia nadanya satu tombol, nadanya ada dua. Jadi dia namanya dual tone biasanya. Dual tone, dua nada. Jadi kita bisa tahu dari nada itu, ini dia mencet tombol 1, 2, 3, 4 segala macam dari nada yang dikirim. Oke, jadi yang awal itu dia ngomong ke operator, tapi kan nggak mungkin ibu-ibu ini ditahan di sentral telepon, diganti jadi pulsa, kemudian dari nada. Nah, yang kita pakai handphone kayak gini, sekarang kita udah mulai pakai tidak pakai pulsa, tidak pakai nada, kita si handphone udah cukup pinter, handphone akan ngomong ke sentral. Saya pengen ketemu sama pengen bicara sama siapa. Itu pakai namanya signaling. Ada dua signalin besar, yang satu SS7, yang satu lagi SIP. SS7 bentuknya seperti ini. Nih, bentuknya seperti inilah kira-kira. Tidak manusiawi SS7. Jadi akan bicara sama antara subscriber, ada MSC, HLR segala macam, dia akan ngomong dengan bahasa yang tidak manusiawi seperti ini. SRI, SM request, terus SRI, SM RSP, kayak gini-gini bahasanya. Itu SS7. Nih bisa kita lihat SS7 bentuknya bahasanya tidak manusiawi banget. Oke, ini SS7. Semua kayak gini-gini ya. Oke. Nah, di dunia telekomunikasi internet ada dua badan besar yang berantem satu sama lain sebetulnya. Yang satu namanya ITU, ini keluarin SS7, ini dipakai sama orang-orang Telkom biasanya. Kemudian ada yang namanya Internet Engineering Task Force, dia makanya SIP. Session Initiation Protocol. Nah, bahasanya udah kayak email. Nah, ini udah manusiawi banget. Ini udah kayak email banget. Pakai SIP. Ya, ini yang dikeluarin sama orang-orang internet. Internet akan keluar dengan bahasa seperti ini. Kalau siapa namanya, si ITU, si orang telekomunikasi akan bahasa yang tidak manusiawi. Dan yang ini udah mulai mengambil alih nih sebenarnya. Sekarang kondisinya ini akan mengambil alih banget sih sebenarnya. Nah, udah ngerti ya? Ada makhluknya ada kayak gitu. Ada mulai dari yang operator yang perempuan sampai urusannya saya ini. Nah, sekarang tinggal softwarenya. Softwarenya nanti cara instalasinya segala macam bisa dilihat di rekaman videonya. Oke, saya akan masuk sini. Ini ada VoIP. Oke, kita ini keterangannya banyak. Ada yang buat latar belakang, ada yang buat pemula seperti apa, ada yang peneliti, yang tukang nyoba ngoprek, ada yang operator. Yang operator ini yang juga ada. Oke, ini ngomong jujur terus terang aja. Yang make apa sih namanya? SS7 itu sentralnya mahal-mahal. Buatan Nokia, Siemens dan teman-temannya lah mahal. Saya alirannya aliran internet, saya akan pakai yang SIP gitu ya. Nah, contoh kalau mau ngutak-atik oprek silahkan lihat sentralnya ada di soft switch ini. Ini contoh software-software yang bisa dipakai buat sentral telepon VoIP-nya. Sentral telepon VoIP ini yang dipakai di 5G, di 4G, 6G juga pakai yang ini. Yang ditaruh di mana soalnya? Diskominfo Tangsel adalah yang ini. Nih, yang Camelio ini. Yang dipakai untuk 5G-nya Diskominfo Tangsel, kita bisa pakai yang ini Camelio. Oke, jadi kita pakai sebetulnya yang ini. Nah, yang lain bisa di otak-atik koprek segala macam. Salah satu sentral telepon VoIP yang legend, yang paling banyak digunakan di industri soft switch yang mana? Tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Kalau cuma dipakai di rumahan, kita bisa pakai asterisk. Kalau di kantor yang kecil, nggak terlalu besar, kita bisa pakai asterisk. Kalau mulai ditaruh di kompleks, di kantor yang besar-besar, kita mulai pakai yang kelas-kelasnya di atas asterisk sedikit, bisa pakai Camelio, pakai Yet, ya Camelio lah, barangkali yang paling enak sekarang. Oke. Nah, tapi kalau di levelnya operator, kita akan pakai yang OpenShift ini atau OpenShare. Oke, ini kelasnya operator. Nah, kisahnya kira-kira kayak gini, kisah horornya.
Jadi waktu itu berapa tahun yang lalu ya? 5 tahun atau 7 tahun yang lalu lupa saya. Saya waktu itu diundang sama Telkom University, TELU. Waktu itu namanya masih bukan TELU, masih pokoknya waktu itu masih STT Telkom lah. Sekarang udah jadi TELU. Waktu itu saya duduk sama wakil rektornya mereka di panggung. Kebetulan wakil rektornya Telkom University adalah orang yang pegang lab sentral telepon. Jadi lab sentral teleponnya dipegang sama wakil rektor langsung dan dia ngopreknya kayak gituan. Saya bukan wakil rektor waktu itu, saya orang biasa aja. Saya bawa sentral saya pakai server Xeon. Jadi saya pakainya server Xeon. Kalau mau tahu Xeon apa ya, pokoknya Xeon 4 core lah. Xeon 4 core kira-kira kayak gini lah. Oke, sentral ini mah prosesornya. Ada servernya nggak ya? Server. Oke. Bare metal lah kira-kira kayak gitu. Ini 32 core yang saya pakai, server Xeon cuma 4 core. Jadi servernya kayak komputer biasa aja sih. Kira-kira bentuknya kayak gini lah. Jadi bukan bukan Dell sih. Server dalam negeri, bukan Dell, 4 core aja. Nah, kemudian yang seru adalah kayak nggak saya di bawah ada buat ngukur deh. Nih, teknik evaluasi internet telepon. Di sini kita bisa ngukur nih kalau mau iseng. Ini ada SIP untuk evaluasi asterisk, tes performance open share, menggunakan SIP. Ini ngukur. Jadi kita perlu ngukur kan. Ini tes performance bisa kita ukur gini. SIP tester kita bisa install. Nanti kita bisa ngelihat hasilnya bisa berapa apa subscriber yang bisa dipakai berapa subscriber sekaligus, simultan tuh berapa gitu kelihatan. Berapa call per second, ini CPS adalah call per second, ada berapa pesawat telepon yang bisa nge-call sekaligus bersamaan. Jadi ini kita bisa tes kayak gini. Nanti kelihatan kalau dia ngedrop kelihatan. Nah, kisahnya adalah sentral telepon yang ada di Telkom University yang dipegang sama wakil rektor itu pakai Siemens. Iseng dong saya tanya, itu sentralnya apa? Di panggung ditanya, di panggung. Terus dia bilang ini sentralnya Siemens. Saya udah tahu lah speknya kira-kira bisa 5.000 call per second ya. Iya. Bukan, sorry salah. Seribuan lah dia. Dia tuh seribuan yang ini dia kira-kira. Oke. Jadi sentralnya nggak gede. Harganya 3M sentralnya itu. Dan dia bisa 1.000 call per second. Oke. Udah gitu saya pakai sentral buatan sendiri. Pokoknya intinya saya kemampuan pakai Xeon 4 core, memorinya waktu itu berapa ya? 32 atau 16 lupa salah satu lah. Coba deh di panggung saya tes nih sentral. Pakai software ini dites. Oke. Yang saya tuh 5 kali lebih lebih banyak daripada dia. Jadi dia 1.000, saya 5.000 call per secondnya. Jadi dia langsung kaget mereka kan di atas panggung didemoin langsung live 5.000, udah gitu simultannya juga 5 kalinya. Jadi dengan komputer yang lebih kecil, jadi kan dia 3M, sementara Xeon yang 4 core itu harganya paling sekitar 10 juta perak. Jadi dengan 10 juta kita punya kemampuan 5 kali dari yang punyanya Telkom. Makanya mereka kaget. Sejak itu mereka diem-diem kagak ngomong, diam-diam mereka ngerubah sentral-sentralnya dia jadi SIP ini sih sebenarnya di belakangnya. Pakainya kelas-kelasnya open SIPs kayak open share kayak gitu. Beres ya. Jadi kayak gitu. Kalau mau tahu cara instalasinya, ini cara ngevaluasinya. Kalau melihat cara instalasinya yang ini lihat ke atas lagi. Nah, sebenarnya nggak susah. Cuman konfigurasinya kayak ini sih, yang OpenShift ya. Instalasinya nggak susah. Ini perhatian Ubuntu masih 16.04. Ini instalasinya nggak susah sih sebenarnya. Cuman gini doang. Nanti kita perlu ngaktifin apa aja yang mau di protokol apa aja yang diaktifin, dia mau support apa aja bisa diaktifin. Nanti konfigurasinya bentuknya kayak oh nggak ada di sini. Coba bentar saya lihat dulu ada konfigurasi. Nah, cek konfigurasi ini. Ya, kagak ada. Bentar. Konfigurasinya itu kayak programming sih sebenarnya. Bentar. Ada nggak ya? No, kayak gini nih konfigurasi. Jadi konfigurasinya kayak programming kayak gini. Pakai if,
pakai kurung-kurung, pokoknya horor lah kayak programming kayak gitu. Jadi yang namanya OpenShift, OpenShare, horor kayak gini konfigurasinya. Gitu. Beres ya. Ini kira-kira. Jangan khawatir, bukunya ada di perpustakaan kita sih sebenarnya. Ini kalau Anda ngeliat kan ini bentuknya rapih ya. Karena ini saya nulis buku soalnya sebenarnya. Ini kalau ngelihat di sini nih nulis buku sih sebenarnya. Jadi ini materi buku sebetulnya. Beres ya. Nah, terus kalau mau berbentuk ntar di atas, yang tadi pagi kita coba ada yang ini Camelio ini. Ini dicoba dijalanin. Eh, Ini instalasi dengan MariaDB. Database-nya kita pakai MariaDB. Kalau yang tadi instalasi pakai ini soalnya. Yang ini bukan pakai MariaDB, ini horor nih. Database-nya pakai Percona. Ini horor. Jangan, tidak rekomen lah. Kalau mau enak, gampang, makanya MariaDB aja. Turunannya MySQL ya. Nah, saya kasih review sedikit ya waktu instalasinya. Instalasinya cuma gini aja, apt-get install Camelio ini ke install. Udah gitu saya set di etc default Camelio, ini saya gedein aja biar ada enak. etc default Camelio-nya, run Camelio yes, user root, group root, config filenya ada di etc Camelio config. Dump core yes, terus restart dah. Sekarang database-nya MariaDB diaktifin, terus kita harus set supaya ini saya set password root database-nya 1234566, cara ngesetnya kayak gini aja. Nanti dia database root-nya 1234566. Nah, terus yang penting juga Camelio ini apa? Konfigurasinya kita aktifin kayak gini sih. Nah, ini oh, sorry. Ini SIP domainnya adalah IP address dari si server yang kita jalanin. Nah, tadi kalau kita pengen teleponnya jalan live di internet, nah ini harus pakai IP public. Nah, bonyok dah. Harus pakai server yang punya IP public lah. Ini kan saya pakai di rumah, ada IP publiknya. Maklum kayak kita tidak langganan internet di sini semua. Kita langgannya intranet pakai IP 10 sekian sekian sekian. Nasib dah. Ini beres. Oke. Kita set database-nya Camalio, user yang read write root, passwordnya 12346, read only, ini RO itu read only, RW itu read write ya. Root juga password 126, udah gitu ini di set semua, jalanin, kita bisa create database-nya, caranya kayak gini, langsung di create database-nya. Nanti kita perlu ngasih tahu karakter setnya apa, kita masukin Latin 1, restart Camelio jalan. Udah cuma gitu doang sih. Jadi sebenarnya relatif gampang cara instalasinya. Jadi instalasinya kalau diulang lagi cuman install yang ini. Oke. Terus etc default Camelio di set, terus install database. Oke. Terus root passwordnya harus kita set. Password yang ini 123456 ini harus sama dengan yang ini. Oke, terus Camelio konfigurasinya harus di set kayak gini. Udah gitu create, udah jalan, tinggal kita ini bisa di skip, ini TLS-nya di skip. Kita Camelio-nya tidak pakai TLS supaya nggak usah pusing kepala urusan sertifikat segala macam. Nah, ini adalah kita masukin nomor telepon sama password di masing-masing user. Nah, di usernya sendiri kita bisa di Android yang dulu itu SIP kliennya udah tersedia di pesawat telepon. Cuman kalau Android baru bisa install banyak sih di Play Store. Tinggal masuk ke Play Store, kita cari SIP client. SIP client nanti banyak banget. Ada Zoiper. Tadi anak-anak pada pakai Zoiper di kelas. Sentralnya dijalanin di laptop saya jadi sentral telepon. Terus anak-anak pada jalanin Zoiper di handphone masing-masing sama di pesawat komputer, terus pada nelpon dah jalan langsung. Ini jalan. Kita punya banyak pilihan, bisa pakai Swiper, pakai pakai Sipnetic, pakai Linphone, pakai PostSip, banyak sih. Nah, kalau yang dulu di handphonenya kita itu ada di Android SIP built-in. Jadi SIP-nya ada built-in di dalam handphone juga. Coba kita lihat image ya. Kalau tidak pakai ETS, apa berarti pesawat bisa disadap? Ya, bisa.
Tapi kalau mau nggak di startup ya jalan di TLS, cuman ya lebih ribet aja instalasinya karena kita harus generate key segala macam. Oke. Android Ship built-in, coba saya cek dulu. Nih, di sini ada nggak ya? Jadi di dalam tanpa kita install Ship client sebetulnya di dalam handphone ada. Cuman kayaknya Android yang baru-baru kadang-kadang nggak ada. Jadi harus install kepaksa yang baru-baru. Yang agak lama, bukan lama banget ya, yang agak lama Android berapa gitu ya, setahun atau 2 tahun lalu masih ada sih. Ini coba lihat di sini ada nggak ya? Ini SIP ini, pokoknya ada kayak giniannya juga. Jadi kalau kita mainan SIP kita perlu 3 informasi. SIP domainnya apa? IP address dari itu bahasa mereka SIP domain. Sebetulnya IP address dari servernya berapa? Username adalah nomor telepon, passwordnya jadi 3 itu. IP server, username, password. Username-nya itu nomor telepon. Tapi kalau di SIP nomor teleponnya bisa nama kita juga boleh, sah-sah aja sih. Jadi nomor teleponnya nggak harus 081 sekian-sekian, nggak. Bisa aja nomor teleponnya ono gitu sah, nggak apa-apa, bisa ditelepon dengan ngedial ono kring, boleh, sah gitu. Terus ya, jadi cuma gitu aja, udah gitu jalan. Coba coba ntar saya mau lihat dulu, coba Zoiper screenshot ya. Oh, langsung di user guide-nya ya. Ini user guide-nya Zoiper, coba ada screenshot waktu ngedial nggak ya bentuknya. Kalau udah make mah biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa sih sebenarnya. Eh, banyak banget ya. Nggak nemu. Ini tadi di atas. Kalau nggak salah di atas tuh tadi. Wah, pusing. Ini ada gini, kita harus lihat dulu nih domainnya apa, username, passwordnya apa. Caller ID, jadi caller ID bisa kita ganti sih. Jadi misalnya username-nya nomor telepon, caller ID-nya nama, sah, nggak apa-apa. Boleh diganti-ganti lah gituan. Bisa seenaknya. Oke. Silakan diobok-obok lah urusan kayak gini aja. Tapi kalau mau ngelihat waktu operasional benernya, silakan lihat di rekaman video yang ini sih. Ini langsung eh, dioperasikan di sana, gitu. Di 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 kampus tadi pagi jam 10-an ini mah kejadiannya, gitu. Langsung jalan. Beres ya. Oke, ada lagi. Bentar. Udah itu aja sih kayaknya yang penting-penting mah. Yang seru adalah yang ini. Tadi pagi ini nggak saya terangin banget, saya cuma ngomong doang. Jadi softwarenya yang ini bisa kita pakai, kita bisa ngetes mau berapa kok CPS-nya berapa, call per second berapa, terus simultan yang pakai berapa. Oke. Nah, yang ini contoh untuk sentral telepon di kota kecil, kira-kira kayak gitu bisa 1.000 2.000-an user call per second dan simultan call-nya ada sekitar 20.000 telepon make berbarengan, kira-kira gitu. Jadi kira-kira itu sih. Dan ini sentralnya cuma Xeon 4 core, memori 16 GB, 32 GB, ya udah jalan. Jadi sentralnya kecil sih sebenarnya. Jadi kita ditipu aja sama Telkom dan teman. Jadi terakhir saya ngobrol sama teman-teman di Telkom, mereka bilang terus terang mereka di baliknya dia udah mulai pakai SIP semua sih. Pakai kelas-kelas yang open SIP gitu sekarang. Jadi yang pakai SS7 mulai banyak ditinggalin sih sebenarnya. Itu. Beres ya? Itu urusan VoIP. Oke, balik lagi ke kuliahnya. Jadi VoIP kira-kira kayak gitu. Cuman implementasi yang lebih gilanya kita bisa main 4G, 5G, 6G. Jadi sentralnya tetap VoIP, cuman jaringan yang dipakainya bukan WiFi, bukan fiber optik, bukan internet normal, kita makainya 5G, 4G, 5G. Jadi 4G, 5G itu kayak apa ya, gantiin kabel LAN yang kita pakai, kayak WiFi yang kita pakai jadi 4G, 5G. Di baliknya itu pakai VoIP ini juga, kira-kira kayak gitu. Kalau mau detail-detailnya bisa, kalau kita lari ke 4G, 5G bisa masuk ke sini lah kalau mau iseng. 5G.
Oke, nih detailnya ada di sini. Ini detail banget loh ini. Ini 5G ini detail. Ini bukunya udah diterima sama sama Andi Offset dan akan terbit mungkin sebulan 2 bulan lagi terbit nih buku yang ini. Oke. Di sini ada yang nulis, ada Fatah, ada Yopi, saya. Kira-kira kayak gitu. Di sini konfigurasinya kelihatan juga nih. Kalau mau ngeliat konfigurasinya, core network adalah central teleponnya, kira-kira kayak gitu. Ini core networknya. Central buat switch-nya kita pakai Open 5GS. Cuman kalau mau ini Open 5GS buat switch buat apa 5G-nya. Cuman kalau mau nelpon pakai VoIP-nya kita pakai Camelio. VoIP-nya sendiri Camelio sih sebenarnya bukan ini. Oke. Jadi di sini contoh konfigurasinya si Open5GS. Nah, contoh konfigurasinya yang kalau udah ngelihat-ngelihat konfigurasi, sebenarnya nggak banyak yang di set. Ini nanti bisa ngeliat di IMF buat apa, Guami buat apa. Tapi nanti setnya IP address ini IP address dari si sentral. Nah, ini yang agak mungkin kita bingung, nggak biasa. Ada yang namanya MCC MNC. MCC adalah Mobile Country Code, MNC adalah Mobile Network Code. Indonesia mobile country code-nya 510, mobile network code-nya tergantung operatornya. Indosat tuh 01, Telkomsel 11, Excel 10 kalau nggak salah, atau Telkomsel yang 10 lupa salah satu. Jadi ini tergantung. Nah, cuman yang di Tangsel kita tidak pakai 510, kita pakai 999 mobile country code-nya. Kenapa 999? 999 adalah private seluler, itu udah standar internasional private seluler, MCC-nya 999. MNC-nya kita pakai 01 di Tangsel. Jadi kita punya SIM card sendiri dengan MCC MNC sendiri. Ini MCC MNC kalau di SIM card kita kenal dengan nama IMSI. Ini jadi IMSI. Ini menunjukkan negaranya mana, operatornya mana sih. Cuman kalau kita private network, kita pakainya MCC-nya 999, MNC-nya 01. Kira-kira kayak gitu. Ini kelihatan sama semua nih, PLMN-nya sama semua nih. Ini sama semua, ini sama semua. Gitu. Ini IP-nya gitu-gitu lagi. Nah, ini bagian yang ini adalah IP address yang dikasihin ke user. Jadi user pakai IP-nya 1045 sekian. Jadi ini kayak dia punya NAT, network address translation. Kalau di Telkom biasanya mereka nyebutnya CGNAT, carrier grade NAT. Kita pakai IP 10 sekian 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 ini. Ini ada IP versi 6-nya juga sih. Bisa kita operasiin versi 6 di sana. Oke, ini buat si core network yang handle BTS BTS. Rasanya yang Camelio-nya nggak ada di sini ya. Saya nggak masukin nih kayaknya. Camelio-nya nggak saya masukin. Tapi di operasional benernya Camelio-nya jalan sih. Soalnya Camelio dipakai cuma buat telepon VoIP-VoIPan gitu, telepon-teleponan. Kalau ini ditargetkan bukan buat VoIP, ini ditargetinnya buat bikin internet aja, buat akses internet. Jadi VoIP-nya nggak terlalu kita obok-obok. Itu. Kalau mau cara ngitungnya segala macam di sini ada keterangannya. Buat ngitung frekuensi 5G, ngitung frekuensi 4G, di sini bisa dibaca-baca di link-link yang ini. Itu ya. Bukunya ada, jangan khawatir. Ini kira-kira kalau dari VoIP yang lebih advance-nya yang ini. Itu bisa dibaca-baca. Alatnya supaya ini bisa jalan. Jadi cara berpikirnya sederhana banget sih. Bentar, enaknya neranginnya dari mana ya? Pakai Miro lah paling gampang. Saya login dulu biar enak. Oke, ini Miro buat mind mapping supaya gampang nerima penjelasannya. Pakai gambar main. Ya, kenapa nggak mau? Ada. Coba. Oh, masuk. Harus gitu ya. Rese. Oke, saya akan coba pakai gambar di sini supaya gampang nerimanya. Kalau enggak, lebih susah visualisasinya. Jadi, saya akan gambarkan sentral telepon sama pesawat-pesawat teleponnya. Wait, sorry, salah ini.
Ini kalau kita punya sentral telepon, ini sentral telepon, sentral telepon. Nanti pesawat teleponnya ada banyak lewat jaringan. Ini pesawat telepon ya. Eh, Pesawat telepon bisa berbentuk handphone, bisa berbentuk komputer, bisa bentuk IP phone. IP phone tuh kayak gini lah bentuknya. IP phone. Bentar. Oh, ini dia tadi. Nih, bentuknya kayak gini ya. Colokannya bukan RJ11, colokannya RJ45. Terus si IP phone ini dalamnya komputer. Komputer ini akan ngomong ke sentral telepon buat daftarin. Kita perlu masukin ini di dalam IP phone ini. Kita perlu masukin SIP domain, nomor telepon sama passwordnya. Nanti pesawat telepon ini akan register ke sentral telepon dan kita bisa video call apa segala macam. Jadi kalau ini ada kameranya ya bisa video call sih sebenarnya. Oke, cuman IP phone ini harganya lumayan, sejutaan, 1,5 juta kadang-kadang. Coba kita lihat atau kita lihat di ini ya, shopping. Harganya 1,5 jutaan. Nih, oh 300 ribu ada. Oh oke, okay. Murah juga ya sekarang harganya. 300 ribu juga udah ada. Ini 700 ribuan, 200 ribu ada. Buset, oke okay lah murah. Tapi ini mah bukan IP phone, ini ATA, analog telepon adapter. Jadi ini dari uh, kabelan bisa masuk ke RJ11. Ini VoIP SIP ATA. Ini dari kabelan ini masuk ke RJ11. Ini RJ11 di sebelah sini. Ini buat interface dari pesawat telepon yang zaman dulu kala masuk ke VoIP. Kira-kira ini juga sama. Kalau ini pesawat telepon VoIP, ini wirelessnya. Harganya segini. Cuman kalau kita udah punya handphone ya udah install aja Zoiper atau SIP phone ya udah nyambung juga sih. Bisa nyambung. Jadi alatnya kayak gini, bisa kayak gini. Nah, ini sentral teleponnya bisanya kayak gini, kira-kira kayak gitu ya. Nah, dari sini dari sentral ke sana kita pakainya ini, pakainya kabelan, WiFi dan sebagainya. Nah, ini kabelan dan sebagainya bisa kita ganti pakai ini BTS. Iyalah, sini. Ini bisa kita ganti BTS 4G, 5G segala macam. Ini BTS bisa 4G, bisa 5G dan sebagainya. Oke. Jadi BTS-nya dari sini kalau kita pakai 5G dari BTS ke sentral telepon sebaiknya pakai 10 gigabyte fiber optic. Jadi sebaiknya fiber optic. Kalau 4G mungkin masih bisa pakai WiFi yang kenceng, kelas-kelasnya Air Fiber bisa 1 giga. Cuman kalau 5G rekomennya udah fiber optic 10 giga, kira-kira kayak gitu. Nah, dari sini ke sini udah 5G ke handphone kita seluler 5G. Oke. Tapi karena sentral teleponnya sama, baik yang make ini dan ini bisa nanti ngomong ke Asterisk segala macam. Jadi di balik ini semua itu udah IP network. Jadi di balik 5G ini udah IP semuanya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi udah nyambung semua satu sama lain, bisa ngomong satu sama lain. Nah, yang seru adalah bikin 5G-nya ini. Bikin 5G-nya itu cara berpikirnya kira-kira kayak sound card. Sound card fungsinya adalah ngerubah sinyal 1010 jadi suara. Atau dari suara dibalikin dari 1010. BTS 4G, 5G segala macam juga sama aja. Di sinyal 4G, 5G di balik BTS-nya itu bentuknya 1010 doang sih. Terus dimasukin alat yang buat konversiin jadi sinyal radio. Ini jadinya di sebelah sini udah sinus kosinus kali bagi tambah kurang di sebelah sininya. Jadi di radionya bentuknya kayak sinus kosinus, di sebelah sininya 1010. Jadi kita perlu alat buat konversi 1010 jadi sinus kosinus segala macam. Nah, alatnya itu kalau suara namanya sound card, harganya murah. Nah, kalau yang 4G 5G namanya SDR. SDR itu adalah software defined radio. Ini yang murah-murah yang harga 300 ribu, 100 ribu. Ini receiver aja buat receive. Kalau 4G, 5G kita butuh receive sama transmit. Oke, jadi ini yang murah-murah yang dijual yang ini tuh banyaknya receive buat receiver aja. Terutama, jadi saya bisa bikin pakai yang ini. Saya punya barang ini juga sih sebenarnya.
kita bisa bikin pakai kayak ginian buat receive. Nah, cuman kalau kita pengen bikin BTS, kita harus bisa receive transmit. Nah, kita butuh alat yang paling murah, kayaknya, oh, lihat di ini aja, nih sini. Nih, yang paling murah hardware-nya mana hardware? Ini dia hardware, ini dia. Nah, ini dia hardware-nya. Ini dua makhluknya, ada beberapa pilihan makhluk. Salah satu yang paling murah adalah Lime SDR atau Blade RF. Oke, tapi harganya murah, tetap harganya mahal sih. Coba kita lihat Lime SDR, harganya software defined ready. Hah? Ini baru lihat nih, harganya 2 juta perak, ini murah nih. Makhluk apa nih? Baru tahu saya. Ini Lime SDR harganya 13 juta. Ini saya jadi curiga nih, makhluk apa nih? Baru lihat soalnya saya. Radio Berry, Radio AD, anjrit. Oh, buat Raspberry. Wih, tapi Raspberry juga murah sih. Wah, ini perlu menarik ini. Baru tahu. Oke, Cyclone 10. Oke, oke, oke. Ini bisa transit. Nah, ini perhatiin kalau kita lihat di Zoom sini kelihatan ada TX sama RX. TX buat transmit, RX buat receive. Nah, ini jadi menarik karena dia bisa transit receive dan kita bisa atur dia buat. Nah, tapi harus nyari-nyari nih. Maksudnya udah banyak yang ngoprek atau belum gitu. Kalau masih belum banyak yang ngoprek, berabe urusannya. Kalau udah banyak yang ngoprek, kita banyak source code, jadi bisa nyoba yang lucu-lucu, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, ini menarik, harganya murah banget, 2 juta, tapi kayaknya belum tentu bisa jadi BTS seluler. Sama 5G nggak bisa, belum tentu bisa. Nah, yang ini terbukti ini bisa. Yang biasa kita pakai yang B210 yang ini. Harganya sekitar 20-an juta. Tadi yang Lime SD 13 juta, yang Blade RF harganya ini, jadi harganya udah mainnya lumayan semua harganya. Blade RF, Blade RF harganya 5 juta. Oke. Yang rada normal yang ini 22 juta, 14 juta. Kalau ini rada mencurigakan nih satu. Oh, ini receiver. Receiver pantas murah. Kalau receive transmit mahal soalnya. Oke. Ini harganya 20-an juta, belasan juta sampai 20-an juta. Oke, itu Blade RF. Kalau Etus B210 harganya lumayan. Harganya sekitar 14 juta lah, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, yang perlu kita catat semua adalah kira-kira gini, yang perlu kita catat. BTS yang punyanya Telkomsel dan teman-temannya harganya lumayan, sekitar 1 sampai setengah M. Jadi 1 miliar sampai 500 juta satunya. Sementara ini harganya sekitar 20-an juta. Bayangkan, harganya bedanya jauh banget ya. Jadi dari 1M ke 20 juta. Jadi harganya cuma sekitar 10% ya. Kira-kira 10%-nya lah, kira-kira. Jadi murah sih sebenarnya. Walaupun harganya masih belasan juta, kategorinya murah kalau dibandingkan dengan BTS yang dipakai sama Telkomsel dan teman-temannya. Jadi ini masih murah jatuh-jatuhnya. Itu kira-kira. Ya, dan kita bisa bikin sendiri. Software-softwarenya bisa dilihat di sini, cara instalasinya. Ini kan hardware. Ini softwarenya, ini antenanya. Ini buat bikin SIM card-nya. Ada 2 biji di Diskominfo Tangsel. Ada 2 yang bisa ngoperasiin Pak Yopi sama Fatah. Tuh 2 orang itu yang bisa sekarang. Oke, kalau mau pada nongkrong di sana. Berbaik-baiklah sama Fatah dan Pak Yopi. Sama Pak Jimmy juga lah. Udah gitu, Anda bisa ngoprekin kayak ginian. Oke, beres. Nah, ini yang kita pakai, tapi di sini MNC-nya 70. Kalau yang kita pakai sekarang MNC-nya 01. Oke. Habis pada nanya, Pono, ini nomornya berapa ya? Ya udah pakai 999. MNC-nya berapa? Ya lu maunya berapa? Pada nggak ada yang bisa jawab. Ya udah gue bilang 1 aja. Kita nomor 1 gitu aja. Jahat banget ya. Deh beres ya. Jadi ini bisa dilihat kalau mau lihat konfigurasinya, lihat klik yang detail-detail kayak ginian ya. Cuman ini butuh jam terbang sekitar 6 bulan sampai hampir setahunan sampai bisa nguasain banget makhluk ini, itu jam terbangnya panjang. Ini yang ada tulisan recommended, 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 recommended ini saya yang nyoba langsung. Ini waktu saya install kayak gini bentuknya instalasinya. Ini saya cobain sampai jalan, bener-bener jalan.
ya udah terus dicatat cara jalaninya gimana. Ya, jadi sehoror ini sih waktu instalasi. Untuk bisa sampai level ini mau nggak mau komputer kita sebaiknya Linux, jangan pakai Windows. Kalau pakai Windows susah. Ini makanya Linux banget. Kalau Windows nggak bisa sampai ini, soalnya udah harus kita biasa hidup di situ. Ngopreknya sampai kayak gitu. Beres ya, kira-kira kayak gitu VoIP. Jadi kuncinya kayak gini sih. Cuman yang jadi masalah besar BTS-nya kalau 5G kan 10 giga, bayangin kita harus narik 10 giga, setangsel aja lumayan tuh narik 10 giga. Setangsel. Horor. Jadi narik fibernya horor nih sebenarnya. Kalau cuman sentralnya di data center terus BTS-nya taruh di ruangan-ruangan masih gampang. Cuman kalau digelar ke satu tangsel kan lumayan juga itu gelarnya. Narik kabelnya horor banget 10 giga. Oke, kira-kira ini sih. VoIP. Oke, ada lagi? Nggak ada, aman? Oke, kita kalau nggak ada kita ganti topik lagi. Ini beres ya, VoIP kira-kira kebayang ya. Cuman nggak bisa kita praktekin sampai jalan banget. Soalnya pakai Zoom susah. Kalau kita nggak pakai Zoom bisa lebih seru. Cuman kalau VoIP persiapannya lebih seru nih buat instalasi segala macam. Mendingan ke lantai 7, sono ngobrol sama Fatah tuh kayak gimana makhluknya gitu. Oke, ini udah beres. Saya tutup. Kita ganti topik. Saya pengen ngasih lihat cara ini sih. Ini saya tutup dulu ya. Saya akan ngasih lihat cara ngukur. Soalnya penting banget sih ngukur. Tapi ini saya menarik nih. Apa namanya sih? Software Defined Radio modul. Radio Berry 20. Coba-coba. Ini saya lagi penasaran nih. Baru lihat soalnya. Ada barang lucu-lucu. eh Ups. Oke. Ini dia buat HF transceiver ya. Oke. 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 Frekuensinya antara 0 sampai 30 MHz. Ada yang ngoprek gak ya? Ini pada dagang barangnya doang, kagak ada oprekannya. Ada source code. Kalau ada source code, ini pada dagang semua, kagak ada yang ngoprek. Source code-nya mana? Jadi kalau saya nyari, biasanya saya nyari bukan hardware aja, software-nya juga. Wih, ini udah ditaruh di Raspberry nih. Oh, ini Raspberry, bawahnya ini makhluknya nih. Tapi kagak ada ininya sih. Pakai apa dia? Ya udahlah, pokoknya ada barang kayak gitu. Nah, sekarang kita balik lagi ke kuliah. Ini vibe udah kebayang, saya akan loncat ke sini ya. Eh, Terutama saya akan ngasih lihat yang benchmarking. Kita punya waktu sekitar 40 menit, saya akan coba benchmarking di sini. Oke. Bisa manajemen, bisa benchmarking. Kalau manajemen ada beberapa, ini kita lihat dua-duanya aja ya. Oh, sama ini data center lah. Tier standar tuh seperti apa. Nanti di sini kita perlu ngukur segala macam. Oke. Nah, kita mulai dari tier standar dulu lah, yang paling sering diobok-obok sama orang itu tier standar. Biar Anda tahu sedikit yang paling nggak udah pasti udah pada tahu lah, tier-tier kan ada 4 tier ya. Oke, saya gedein. Tier standar bukan standar banget sih sebenarnya. Ini kayak kesepakatan yang dipaksain sama siapa yang bikin tier itu ya. Lupa gue. Pokoknya ada ada perusahaan yang kerjanya ngukur, udah gitu dia kasih usulan tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Tier 1 uptime-nya 99,671, tidak ada redundansi, akan punya waktu 28,8 jam down per tahun. Cuma kalau udah jamnya cuma 28,8 jam per tahun, nah kita tinggal ngukur aja tuh kemarin lampu mati berapa jam. Nah, tinggal hitung aja kita jamnya 12 nggak dari tier 1. Kalau kalau lebih dari 28,8 tier 0 sebenarnya, atau tier minus sebetulnya ya. Jadi kalau tier 1 tuh 28,8, tidak ada redundansi. Artinya servernya satu ya satu biji aja. Powernya satu satu, terus AC-nya satu satu. Kalau mati ya mati udah gitu. Ini tier 1. Tier 2 down-nya 22 jam per tahun. Oke, jarang yang bisa sampai tier 2 itu sebetulnya, kalau realitasnya sih nggak nggak banyak sih sebenarnya. Terus power sama coolingnya
ada redundansi parsial. Kalau tier 3 cuman boleh down 1,6 jam per tahun. Oke. Terus dia punya N+1 infrastrukturnya, memberi power paling enggak kalau lampu mati 72 jam kuat nyala terus. Jadi baterainya kuat nahan listrik selama 72 jam tanpa PLN. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kalau N+1 tuh ininya ya, infrastrukturnya dia tadi power segala macam N+1. Nah, di sini kalau yang tier 4 parah banget. 2N+1 full redundan. 2N artinya contoh sederhananya adalah jadi si PLN itu ada 2 PLN. AC-nya ada 2, semuanya 2 gitu ya. Terus kalau lampu mati dia bisa nahan power semua sistem di atasnya selama 96 jam gitu ya. Bayangin PLN-nya ada dua PLN yang masuk ke tier 4. Nah, ini masalah besar di Indonesia nih. Karena di Indonesia PLN cuma ada satu, namanya PLN. Nggak ada PLN 1, PLN 2, PLN 3, nggak ada. Kalau di Amerika bisa ada beberapa PLN, nggak apa-apa. Kalau di Indonesia PLN cuma satu, jadi nggak, sebetulnya tidak ada tier 4 di Indonesia. Karena PLN cuma satu, gitu. Tier 3 masih bisa ada, tapi tier 4 nggak ada. Gitu ya. Dan kita boleh matinya 26 menit per tahun. Menit, matinya menit di sini. Oke. Kalau yang lain kan masih jam, yang ini cuma menit, 26 menit gitu. Kira-kira gitu cara ngukurnya ya. Nah, sekarang kita ngelihat ngukur-ngukur yang lain lagi. Network management dulu lah. Network management kita buat monitoring. Kalau anda yang di Diskominfo mungkin udah biasa ngelihat network management yang di ruang data center tuh ya. Kita bisa lihat ada MRTG apa segala macam, kita bisa ngelihat jaringan yang mati segala macam. Ini contoh network management yang lain, kita bisa pakai yang sering dipakai Nagios, Kacci, Zabbix, itu yang sering-sering dipakai. Ini semua free nih sebenarnya, semuanya free, bisa diobok-obok, dimainin. Saya sendiri, tapi logika berpikirnya gini lah, network management kira-kira gini. Ini lebih ke arah apa sih namanya, dashboard. Jadi sorry, ini ada nyamuk depan saya, parah. Jadi ini dashboard aja. Ini semua rata-rata dashboard supaya si admin bisa ngelihat secara keseluruhan kondisi sistem yang harus dia monitor. Jadi kalau kita lihat Nagios, ini contoh Nagios ya. Instalasinya juga nggak susah sih sebenarnya. Asli gampang. Ini kita bisa lihat langsung di dashboard, ada masalah apa, kita bisa lihat semua di dashboardnya Nagios ini. Kita klik, terus langsung kita bisa tahu kondisinya, apa semuanya bisa kelihatan langsung di dashboard inilah, kira-kira kayak gitu ya, di Nagios. Jadi selalu kita punya kecenderungan kalau bisa semua apa yang terjadi dalam satu layar kelihatan semuanya. Jadi kelihatan semua di sini, kita bisa analisa apa yang terjadi langsung. Oke. Nah, yang seru dari ini semua adalah si dashboard ini berkomunikasi sama sensor-sensor. Sensornya, konsekuensinya kita perlu masang sensor-sensor ini di server yang kita monitor, kita pasang di router, apa segala macam, kita perlu pasang sensor supaya sensornya bisa ngelaporin ke Nagios. Atau di sistem-sistem itu, kalau nge-save lognya disimpan ke Nagios supaya Nagios bisa akses ke log. Dari situ dia bisa ngeluarin ini semua. Jadi yang serunya di situ. Oke. Rasanya saya punya contoh instalasi Nagios. Udah lama sih saya nggak pakai juga. Nagios nih. Oh, masih Ubuntu 20.04 jadi masih baru ya. Ini cara instalasinya kira-kira kayak gini. Oke, SSH ke Nagios server, terus kita install, terus kita download Nagiosnya dari GitHub, terus dibuka, terus langsung dikonfigur, di enable, terus kita init, terus mulai dikonfigurasi jalanin. Terus, nah ini kita harus pasangin plugin sih.
monitor untuk monitor apa aja, uptime, disk usage, swap, NTP apa segala macam. Ada banyak plugin-plugin yang harus di install nih kira-kira kayak gitu. Bisa ngambil di nagiosplugin.org, kita install, kemudian uh, ini buat yang ditaruh di remote ya. Nagios memonitor remote host menggunakan Nagios Remote Plugin Executor ini. Jadi di remote-nya harus diinstal. Oke. Komunikasi pakai SSL, terus kita bisa install ini. Nah, terus ini contoh sedikit tentang konfigurasi servernya. Konfigurasinya sih sebenarnya nggak banyak di yang command line-nya ya. Ini kontak adminnya gimana, dan ini nanti adminnya bisa dikirimin email kalau ada apa-apa. Gitu ya. Kira-kira kayak gitu, udah kita kalau udah selesai kita akses Nagiosnya lewat web. Dah, masuk gitu. Nah, ini instalasi Nagios plugin, NRPI daemonnya di server yang dimonitor. Kita bisa masuk ke sana, tambahin user Nagios, terus install, masuk sini, nih install, compile segala macam, terus ya udah kita bisa install. Nah, ini kalau udah jadi, ini kita konfigurasi, dia lapor ke servernya di mana segala macam. Oke. Nah, ini apa sensornya kita start di server yang kita monitor, nanti dia akan berkomunikasi lah kira-kira kayak gitu. Oke. Dah. Nah, nanti kita ngomong si Nagiosnya kita set supaya ngomong ke satu sama lain, ngomong lah kira-kira kayak gitu. Nanti udah gitu keluar. Jadi yang agak ribet, yang agak nyebelin, karena kita harus masang plugin-plugin ini di semua server yang kita monitor. Capek. Males sih sebenarnya kayak gini kan. Tapi ya itulah kerjanya, emang dibayar buat kayak gituan. Ya udah kita harus monitor. Kalau nggak monitor kita punya masalah ntar. Kalau ada apa-apa, misalnya haris mau habis, apalagi CPU-nya load-nya ketinggian. Nah ini kita harus memori habis segala macam, ke monitor semua jadinya enak gitu ya. Jadi kira-kira kayak gini cara monitornya. Kemudian kita ngelihatnya di dashboard kayak gini. Kira-kira kayak gitu ngelihatnya. Oke. Cuman saya nggak nyiapin buat demo nih sih sebenarnya yang ini. Oke, saya coba nyiapin, saya coba demoin soalnya ini lama instalasinya, ngasih tahu dulu ini lama, nggak sebentar. Kalau yang gampang, yang sebentar prosesnya kita ngukur. Ini kita akan coba ngukur nih. Ini beres ya. Silakan diobok-obok. Eh, Sinagios ini lumayan oke, tapi pilihannya ada banyak. Silakan dilihat-lihat aja yang lain-lain ini. Tadi mana sih tulisannya? Bentar. Ada di course-nya. Nih ya, diobok-obok ini. Masih banyak sih kalau mau dilihat, ini sekarang mau udah banyak kayak gini-ginian bisa diobok-obok. Eh Kalau mau lebih keren lagi sih sebenarnya, ini tapi tergantung. Kalau kita cukup pinter, kalau lebih keren adalah kita bisa jadi dukun misalnya. Kalau kita ngelihat kayak ginian, ini kalau udah sering ngelihat dashboard ya. Kalau kita ngelihat dashboard capek mata, dan kadang-kadang kita nggak deteksi. Kita tidak mendeteksi apakah ini terjadi sesuatu yang aneh apa enggak. Nah, kalau yang mau hidupnya lebih enak, kita mainin machine learning sih, AI, machine learning. Dia dikasih training dari data-data yang kita monitor, data yang baik seperti apa, kondisi yang baik seperti apa, kondisi yang berbahaya seperti apa, dikasih training ke machine learning AI-nya, dan itu nanti kita secara otomatis bisa tahu dari machine learning-nya, kira-kira kayak gitu. Dan itu bisa jadi riset buat S2, S3 sih sebenarnya. Ya kalau mau ditarik ke S1 ya silakan-silakan aja. Tuh beres ya. Jadi arahnya yang gedenya kira-kira kayak gitu. Oke, sekarang saya akan loncat ke ngukur. Nah, ini ngukur. Yang diukur banyak, macam-macam bisa kita ukur. Kita bisa ngukur, ini jaringan semua ya, ngukurnya jaringan, paket per second, bandwidth, file sharing SMB, ngukur DNS, SQL, ngukur web, segala macam. Ini ukurnya, dan ini banyak yang tool buat ngukurnya bisa banyak. Bisa iPerf, NetPerf, NC, buat UPerf, Dbench, DNS Blast, banyak banget nih ngukur. Ini bejibun ngukurnya. Ngukur web paling banyak, lebih banyak lagi ngukur web. Cuman saya biasanya pakai yang ini doang sih, AB ini. Apache Benchmark. AB itu Apache Benchmark.
Dia bawanya Apache sih. Apache nyiapin AB bisa kita pakai buat ngukur juga. Oke. Sekarang kita pakai ngukur yang paling gampang dulu ya. Kita pelan-pelan ngukur. Jadi supaya kan kalau kita sering kan kita ngukur apa namanya net speed ya. Nah, itu bisa ukur pakai ini sih sebenarnya. Bisa bandwidth yang kita ukur kalau net speed lebih ke arah bandwidth ya. Kita bisa ngukur bandwidth. Cuman ini cara ngukur bandwidth tapi kita ngukur sendiri kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya akan coba yang paling paling sering kita pakai bandwidth lah. Jadi kita pakai yang ini yang lebih gampang, pakai NC. Ini teknik ukur yang paling blow on di dunia. Oke. Dan kita makanya kalkulator habis itu. Oke. Coba kita coba ya. Kita akan coba virtual box jalanin. Oke, ini virtual box udah jalan. Coba saya jalanin server. Banyak banget server gue ya. Ini aja lah saya jalanin. Coba lihat dulu settingannya kayak gimana. Networknya arahnya ke bridge ENP2S0. Coba kita lihat dia kondisinya kabel connected. Oke, NP2S0 itu masuk ke yang ini ya. Oke, saya akan start. Ini kelihatan saya punya server kosong 2204.3 dan ini saya kopiin jadi PM4PY. PM itu proses mining for Python. Ini lagi mainan proses mining sih sebenarnya. Oke, ini udah lagi jalan. Oke, ini saya buka rahasia dulu ya. Ini saya ngukur-ngukur kayak gini, soalnya waktu itu saya bikin paper jurnal, diterima, terbit, paper jurnal iseng. Saya ngukur Raspberry Pi di Raspberry Pi dibandingin sama mini PC, dibandingin sama segala macam. eh, itu jadi publikasi di jurnal dan diterima. Jadi ngukur itu bukan sesuatu kerjaan aja, bisa jadi sesuatu temuan yang baru, bisa dipublikasi di paper jurnal. Oke, saya masuk sekarang, clear layar, if config. IP-nya 192.168.0.115. Oke, saya masuk. Jadi saya masuk cuma buat lihat IP address-nya berapa doang sih. Oke, saya akan masuk ke sini. Saya akan buka ini. Oke, ping 192.168.0.115. Bisa di ping, coba saya masuk dari sini. 115, yes. 123.456. Oke, clear layar. Ini ada di server. Jadi kita bisa masuk server ya. Oke, sekarang saya harus coba. Saya cari. Bentar. Saya lagi nyari file yang gede ya. Di picture ada file gede nggak? Coba SOC. Ini kayaknya ada file lumayan gede nih di sini. Oke, ini file sekitar 200-an ratusan kilobyte. Ada OSIM 1, 304. Jadi filenya lumayan nih, 300-an kilobyte, belum sampai 1 mega. Jadi teknik ngukur bandwidth, caranya dia transfer file. Dan itu kalau kita pakai net, apa, yang mengukur itu bandwidth ya, itu transfer file semua terus diukur waktu. Sebenarnya caranya gitu doang sih. Nah, kita bikin supaya transfer file diukur waktu, eh, kita punya server, udah gitu punya klien, kita akan komunikasi sama port 12345. Nah, di sisi server saya akan pasang pakai NC. Caranya kayak gini. Kemudian di klien kita akan kita nggak bikin file sih sebenarnya. Di klien input filenya adalah device zero, jadi dia ngasih bit 0, eh, satu apa sih satu paketnya ya kira-kira 1 mega.
Dia akan kirim 1.000 kali, berarti satu pakai sekali 1.000 berarti 1 giga kan? Oke, 1 giga kita ngirim NC ke IP-nya server, portnya 12345. Terus diukur di sini berapa berapa lama dia bisa tahu kecepatannya adalah 26 megabyte per detik. 20 megabyte dikali 8 dapatnya 200 Mbps. Kira-kira kayak gitu cara ngukurnya. Sekarang kita akan coba ya di sini. Jadi saya di server supaya gampang. Saya tadi masuk ke server nggak? Oh, udah keluar lagi. Oke, saya gedein dulu. Saya akan masuk ke server. Cuman ini kalau saya jalanin, BS tuh buffer size ya. Bisa jadi. Coba ini BS ini ya, buffer size. Kayaknya bukan buffer size sih, coba lihat. Coba DD BS size. Kayaknya bukan buffer size deh. Block size. BS itu block size. Satu bloknya itu berapa byte. Jadi bukan buffer ya, block size. Oke, default block size-nya 512 byte. Cuman saya akan makanya 1 mega biar satu blok gede-gede. Sekali kirim gede gitu kira-kira. Jadi 1 mega. Jadi bukan buffer size ya. Oke, sekarang saya balik lagi sampai sini. Oke, mana tadi? Mana sih? Ini ya. Mana ya? Ini dia. Oke. Di sisi server saya akan jalanin ini di sisi server. Server saya harus masuk ke server dulu. SSH Ono 0115 ya. Ini saya masuk ke server. Cuman ini kalau saya kerjain nanti video kita putus-putus ya. Mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan masih kuat. Saya jadi super user dulu. Ini mudah-mudahan masih kuat. Nah ini susahnya kalau pakai Zoom demo. Jaringan. Jaringannya bonyok dah lu. Nah, kita udah standby. Listening di port 0000, portnya IP-nya 0000, artinya semua IP yang ada di server itu akan dimonitor. Portnya 12345, dia listening di situ. Sekarang saya akan hajar dari sebelah sini, dari layar. Saya zoom in. Oke, sekarang saya hajar dari sebelah sini. Ini udah standby kondisinya di sisi server. Nah, sekarang dari sisi kliennya, ini saya ambil semuanya, cuman nih IP-nya saya rubah nih. Ini kan 01 192 9801. Saya harus ganti ini IP-nya. Bukan 01 115. Itu ya. Cuman supaya supaya saya nunggunya nggak lama, enaknya saya bikin berapa ya? Jangan 1 kilo. Eh, Kita kasih 200 aja ya. Kilo kan 1.000. 1 kilo 1.000 ya. Kodnya 200. Oke, kita akan ngirim enter. Bismillahirrahmanirrahim, enter. Dia berhasil connect, dia lagi transfer nih sekarang. 200 mega ke copy dan kecepatan saya adalah 100 megabyte per second kali 8, jadi kecepatan saya adalah sekitar 800 megabps dari laptop saya ke server saya. Kenapa bisa 800 Mbps? Karena lokasinya ada di komputer yang sama, kagak pakai LAN gitu. Jadi kenceng banget kira-kira kayak gitu. Oke, jadi bisa langsung dapat nih 100 Mbps, 800 Mbps ya. Jadi cara ngukurnya gitu sih. Jadi intinya kita transfer file. Oke. Ini kalau kita pakai ini ya, pakai NC. Kita coba lagi pakai yang nggak usah nginstall ya. Coba NetPerf nginstall nggak? Wah, kita harus nginstall nih. Males. Males banget kalau nginstall. Ini harus kalibrasi segala macam. Males banget. iPerf nginstall nggak? Install. Males. Pokoknya udah ngerti kan? Kalau yang pakai NC nggak usah diinstal, langsung jalan. Yang sering kali saya juga ngukur adalah eh, J ini paket per second. Ini paket per second penting banget. Ini terutama kita pakai buat ngukur
kemampuan router. Oke. Router mampu berapa paket per second. Itu penting banget soalnya dibayangkan kalau di jaringan seperti di Dinas Kominfo Tangsel itu dia harus bisa ngehandle banyak user. Kalau bayangin satu user per detiknya ngirim berapa paket. Kalau ada 1.000 user ya kali 1.000 jumlah paketnya. Jadi router-routernya harus sanggup menangani banyak paket per second gitu ya. Kira-kira kayak gitu. Termasuk server bisa kita lihat berapa paket per secondnya. Cara yang paling blow on adalah pakai ping. Cara paling blow on. Ping, kita ngirim berapa ribu paket, oke. Pastikan 0 paket loss. Jadi kita naikin terus ini jumlah, ini kan ini minus S1 artinya dia ngirimnya, ini S1 tuh apa ya? Pokoknya dia ngirimnya harus ngelihat dulu, lupa saya. Ini udah. Oke. Ping. Oke. Ini besar size-nya yang kita kirim. Oke. Terus key ini quiet output kita harus ngeset ininya juga nih sebenarnya. Ini kalau minus F apa? Minus F flat ping. Nah, ini kuncinya di flat ping. Kita ngeflat, jadi ping dengan ini hati-hati mainan kayak gini ya, jaringannya overload langsung nih. Jadi kita harus pastiin bahwa jaringannya uh, overload tapi tidak sampai paket lossnya, tidak sampai ada paket loss. Kita bikin overload jaringan tapi nggak boleh ada paket loss. Kalau udah paket loss berarti udah ngelewatin batas kemampuannya dia, kira-kira gitu. Jadi kalau paket per second, jadi kalau paketnya banyak banget dan dia tidak bisa handle, paketnya akan loss di jalan. Jadi kuncinya adalah kita hajar terus sampai dia tidak loss. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, kita akan coba yang ini, ping ini. Oke. Nanti ngitungnya gini ya, dari jumlah paket dibagi waktu. Dapat paket per detiknya berapa. Ini saya akan ping yang ini. Ambil. Oke, ini clear layar. 0, 115. Oke, hajar. Oke, sistem operasinya ngamuk. Dia nggak mau di flat. Minimal intervalnya 2 milisecond. Coba saya naikin 2. Atau, jadi dia nggak mau di flooding. Coba gimana caranya naikin minimalnya? Coba bentar. Jarak antar ping nih sebenarnya. Haknya dulu ya. Nah ini nih. Bikin minus I-nya harus kita set ternyata. Dia nggak mau di flat sampai hancur gitu. Kalau hancur dia ngamuk dia. Soalnya minus I berapa ya? Milisecond atau apa sih tadi I-nya? Coba saya cek dulu ya, bentar clear layar. Saya gedein biar enak lihatnya. Jadi sistem operasi yang jadul, yang lama nggak proteksi. Yang ini baru nih, Ubuntu 2204 ngamuk dia langsung. Coba kita lihat ping minus H. Jadi interval second. Oke. Second between sending paket. Coba. Mana sih? Oke. 0,001. Ini 1 milisecond ya per paket. Enter. Nggak boleh. 1 milisecond nggak mau. 2. Nah, mau deh. Oke. Jadi saya ngirim 2 milisecond jarak tiap paket. Ini nggak bisa sampai flooding banget. Jadi ini paket per secondnya masih bisa salah karena cuman panjang paketnya sih pendek, cuman 1 byte ya tadi. Size-nya 1 byte. Coba Ctrl C. Nah kita bisa lihat
kita ngirim 10.765 paket dalam waktu sekian detik, sekian milisecond, 22,7 detik. Nah, kita keluarin kalkulator aja sekarang, kita hitung paket per secondnya berapa. Kira-kira kayak gitu sih. Kalkulator. Cuman ini harusnya lebih sadis dari itu ya. Ini nggak bisa sadis. Soalnya sistem operasi ngamuk langsung. Jadi itu berapa? 10765 760 dibagi 22,726 sama dengan 473 paket per second. Coba lihat di contohnya, saya 6.000. Ini ngeflat banget waktu itu. Karena sistem operasinya nggak ini ya, sistem operasinya tidak batasin. Ini saya kena batas sama sistem operasi. Coba kita lihat Haping, kita coba install Haping. Ini lebih horor. Eh, atau pakai Kali Linux sih sebenarnya kalau mau ngetes gilanya Kali Linux sih. Tapi ini saya harus jalani Kali Linux, takutnya nggak kuat. Coba saya install Haping dulu. Oke, jadi saya punya masalah sistem operasinya. Nggak ngizinin. Ini udah install. Coba sekarang kita sorry. Ini udah. Nah, caranya di kita time. Kita kasih waktu dia untuk ngeping berapa kali gitu ya. Eh, Ntar ini minus U20 sama TLN 10 itu apa ya? Lupa saya. Oh, mikro. Ini mikro. Oke, kita coba lihat. Eh, ini coba kita ambil aja ya. Ini saya ambil aja. Kita harus ngeset sampai loss paket. Jadi paket per second ini jangan sampai ada loss ya itu ya. Nah, kita harus mainin nih. Kita main di U-nya itu, U-nya ini kita mainin. Coba kita clear layar. Ini IP-nya adalah 0115. Oh, mau dia. Oke. Paket loss-nya 2. 5 detik. Coba bentar. Coba saya turunin ya. 15. Paket loss lebih tinggi lagi nih. 17% loss. Saya naikin. Tadi 20 ya. 25. Ada loss nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Loss-nya 1% sekarang. Tadi 2%. Ini loss-nya 1%. Jadi kita bisa lihat dia paketnya ada 102.905. Jadi Haping ini ternyata tidak diproteksi oleh sistem operasi. Jadi hasilnya lebih presisi, pakai Haping 3. Dia ngirim sekian paket, waktunya adalah 4 detik, 4,8 detik. Coba kita hitung pakai kalkulator sekarang. Clear layar. Jadi 10,2955 dibagi berapa tuh? 4,861 sama dengan ini per detik ya. Jadi ada 102 hampir 103.000 paket, butuh waktu 0 menit 4 detik doang nih. Ini dalam waktu 4 detik doang ada 103.000 paket. Jadi dia berhasil ngirim 21.000 paket. Jadi yang lebih enak kalau kita ngukur pakai Haping 3 ini. Nah, yang seru di sini kalau kita mengukur, cara mengukurnya kira-kira gini nih. Ntar. Kita pakai gambar aja ya. Mana mind mapping saya, teh? Mana? Hilang.
Ini enggak. Mind mapping gue mana tadi? Ya, mind mapping saya mana? Miro. Udah gue tutup kali ya. Oke. Jadi kita bisa, jadi kalau punya cara ngukurnya nanti, jadi ini masuk sini. Oke. Ini saya buang dulu ya. Oke. Eh, jadi misalnya kita punya jaringan, kita pengen tahu kemampuan routernya kita kayak gimana. Nih, ini router misalnya. Ini router ya. Sorry. Router. Terus di sebelah sini ada server misalnya. Server. Oke. Ini pakai kabelan. Kok nggak mau? Nih, pakai kabelan ke sini. Ini ada di sini ada internet atau apa gitu jaringan lagi. Oke. Dia punya sambungan kabelan dari sini ke sini. Nah, di sini saya punya laptop atau apa. Ini laptop nih ya. Nah, ini punya sambungan, bisa pakai kabelan atau WiFi segala macam dari sini ke sini. Nah, sekarang yang kita lakukan ngepingnya, kita bisa ngukur, cara ngukurnya dari laptop kita ukur masuk ke router kayak gimana, berapa paket per second. Jadi ini masalahnya switch di sini kayak gimana. Oke, kita bisa ngukur kemampuan switch di sini. Terus dari sini kita hajar ke sebelah sini juga. Kita bisa ngukur. Jadi pingnya tadinya ping ke port yang sininya aja, port sambungan yang ada di router ke sini. Nanti kita ping lagi ke server di sebelah sini. Jadi kalau saran saya yang paling enak pakai H-ping 3 itu, dia ngehajar habis-habisan ke sini sama ke sini. Nah, di sini kalau mau rada-rada ngaco-ngaco sedikit, kita bisa bandingin beberapa router. Misalnya ada Mikrotik. Mikrotik kan ada beberapa versi juga, ada macam-macam Mikrotik, ada Cisco, ada apa. Kalau saya mungkin pakai routernya bisa aja pakai OpenWRT, kita pasang di komputer biasa. Nah, kita lihat efeknya kayak gimana. Inti sederhananya kira-kira gini. Semakin besar prosesor yang ada di router, semakin besar memori yang ada di router juga, kemungkinan besar dia bisa menghandle paket per second-nya makin tinggi. Kira-kira kayak gitu. Gitu ya. Jadi paket per second-nya akan dipengaruhi oleh kemampuan prosesor sama clock-nya prosesor, jenis prosesor, sama memorinya. Nah, kalau mau gelo kita banding-bandingin. Nah, kalau yang gila juga adalah gimana caranya kita uh, mencun performance router ini supaya dia bisa dapat paket per second yang tinggi. Itu kita tuning. Dan kalau kita berhasil kayak gitu, kita bisa apa ya? Bisa kayak bikin laporan, paper jurnal apa segala macam. Ini dengan settingan kayak gini, kemampuannya bisa kayak gini gitu. Nah, jujurnya sih sebetulnya kalau sederhananya kira-kira gini. Si router semakin sedikit fitur yang kita aktifin, semakin dikit dia harus ngehandle yang harus dia dihandle di satu paket. Jadi kalau fiturnya sedikit yang kita aktifin dalam router, handle-nya sedikit, kemungkinan besar dia bisa paket per second-nya makin tinggi gitu. Sama juga di server juga sama sih sebenarnya. Semakin apa sedikit. Jadi intinya gini, komputer kalau bebannya dikit dia bisa handle traffic yang gede, kira-kira kayak gitu aja sih. Dan semua ini bisa jadi paper journal, kira-kira gitu cara berpikirnya. Beres ya. Mudah-mudahan kebayang. Mungkin kita jarang ngukur ini paket per second ini, tapi ini akan kerasa banget kalau di jaringannya gede. Kalau jaringannya kecil, cuman kayak di rumah, pakai router apa aja juga pasti ke handle lah. Kalau usernya cuma 2 atau 3, ya pakai router apapun ya lancar. Cuman bayangkan kalau jaringannya di levelnya Diskominfo Tangsel, ngehandle satu kota gitu kan, pemerintah kota kan, horor itu. Harus dievaluasi semua sih sebenarnya gitu. Ini beres ya, udah mulai kebayang ya. Oke, ini ini benchmark yang pakai Hping 3. Oke. Eh ini saya kerjain dapat paper jurnal, saya masukin mana ya waktu itu ya? Coba bentar. Telkomnika internet offline. Nih, ini ada benchmarking. Benchmarkingnya itu yang dipakai sih sebenarnya. Ini bisa di-download.
PDF-nya. Kalau mau di-download silakan di-download. Saya ke download kagak sih? Oke, ini download from this profile. Ini saya kasih lihat nih. Ini papernya Ono, nulis sendirian, kurang kerjaan. Sorry. Nah, ini saya kasih lihat eh ukurnya pakai apa. Di sini ada sih, misalnya, ntar, ada nggak sih? Ada ukurannya ada di sini. Nah, kelihatan sih pakai HP3 nih. Kelihatan ya. Terus ini juga saya kasih lihat apa yang harus di rate limitnya diapain segala macam. Terus ini buat network bandwidth saya pakai yang tadi. Jadi yang tadi kelihatannya biasa-biasa aja tapi jadi paper journal gitu ya, jangan khawatir. Iseng banget. Nah, kita juga bikin stres si web server, jadi kita hajar. Ini kelihatan, ini saya ada 4 mesin yang beda. Saya gedein bisa nggak? Ini 4 mesin yang beda. Raspberry Pi lewat LAN, Raspberry Pi lewat Wi-Fi. Ini komputer Asus mini PC sebenarnya. VM itu virtual machine pakai virtual box 1 core sama 4 core. Ini kelihatan dia collapse-nya di berapa nih? Ada berapa klien collapse nih? 30 klien collapse dia. Jebret. Ini servernya Kiwix. Kita hajar pakai Apache Benchmark. Kelihatan jebolnya di sebelah mana. Terus di sini eh, ini bisa kita lihat juga kemampuan dari pakai Siege. Ini ada lagi software namanya Siege, bisa kita pakai buat ngehajar ini semua. Ini kelihatan Raspberry kemampuannya sedikit, hitsnya. Terus Asus ini mini PC naik. Kalau apa virtual machine yang 4 core tinggi banget, yang 1 core segini. Ini mini PC, ini Raspberry kelihatan naiknya kelihatan di sini ya. Jadi kita bisa ngukur banget. Dan ini harus dilakukan, proses ini harus dilakukan untuk tahu server kita kuatnya berapa kuat. Jangan sampai kayak dinas pendidikan di Republik ini kalau ngasih pengumuman kan servernya langsung kolaps ya. Langsung ngehang, nggak bisa diakses. Jadi dinas pendidikan waktu ngasih pengumuman siapa masuk mana, itu kan server hancur tuh langsung biasanya. Karena nggak pernah diukur kayak gini. Jadi harusnya server itu bukan cuma coding program, front end, back end, itu harus dites semua kemampuannya seberapa. Jadi ngetesnya pakai gini. Ini software yang pakai Siege. Ini Siege ini dipakai buat diukur. Dan kita harus sering ngetes-ngetes kayak gini supaya kita tahu. Nah, yang ini adalah sama transaksi transaksi yang fail, kapan terjadinya? Jadi mulai 30 klien mulai banyak yang fail. Jadi kelihatan bahwa kliennya cuma maksimumnya 30 kelihatan. Nah, bayangkan kalau kita ngasih solusi buat pengumuman dinas pendidikan di sebuah kota. Itu kan jumlah orang tua murid aja ada berapa? Pada saat pengumuman kan mereka akan nge-web semua. Nggak mungkin cuma 30 dong, pasti banyak kan. Ya, kita bisa ngetes kapan dia bakal kolaps. Gitu. Ini pakai ini ngetesnya. Gitu. Pada saya sip ya. Ini gambar-gambarnya. Ini jangan khawatir. Ini semua dikerjain satu. Saya bikin skrip nih kepaksa buat yang ini. Ini bikin skrip. Ini semuanya di skrip, udah gitu datanya diambil jadiin satu sampai dapat ini. Nah, ini kesimpulannya kayak gini doang sih kesimpulannya. Tapi untuk dapat itu skrip. Nggak bisa langsung itu doang. Soalnya ini satu satu run, kalau nggak salah, seingat saya satu run itu satu run dapat 1 titik. Jadi kita banyak bikin run. Jadi satu klien dapat berapa? Ini 2 klien hasilnya gimana? 3 klien hasilnya gimana? Ini satu run. Ini bayangin 150 run. Dihajar, jebret. Terus datanya diambilin semua, terus bikin plot gambar kayak gitu. Ini kerjanya lumayan. Kalau tahu sih. Ini kerjanya. Tapi kalau pakai skrip kan yang kerja skrip ya. Cuman kan kita harus bikin skripnya dulu. Lumayan bonyok. Tapi udah gitu jadi pinter lah kita buat bikin kayak ginian. Jadi ini perlu dikerjain. Gitu ya. Nah, kalau nggak salah saya pernah catat skrip-skripnya. Coba mana ya? Ini dia, Seeds recommended. Jadi yang recommended ternyata Seeds ini, yang Apache Benchmark nggak terlalu. Ini coba kita lihat Seeds di sini. Ini download. Ini
Download, ini cara installnya. Bentuknya target Z, kita harus install compile. Oke. Nah, setelah ini di-compile jadi kita bisa run. Tapi run itu satu ini doang ya. Satu settingan aja nih. Oke. Server mana yang kita hajar, URL-nya mana, ininya apa, ini jumlah kliennya 25. Jadi bayangkan satu klien satu kali run. Nah, nanti keluar datanya seperti ini. Untuk satu kali run. Data seperti ini. Availability-nya berapa persen? Ini masih kuat 100% berarti masih aman. Transaksinya berapa hit? Data transfer apa semua ini ada semua nih data-datanya kayak gini. Nah, terus kalau ada banyak URL kita bisa jalan ini kayak gini nih, mabok dulu. Ntar mana yang banyak URL-nya? Nih, dimasukin URL-nya sini ya, ke banyak URL. Jumlah kliennya kita set, semuanya di set, URL-nya file. Bisa kayak gitu, boleh, sah. Nah, terus kita akan, ini multiple URL, saya ada yang jadi banyak nggak ya? Coba, bentar. Ini kliennya 25 semua nih, 25 klien. Oh, ini waktu test attack. Kuat berapa, ini banyak. Bentar. Ini berarti saya ngerjain satu-satu, udah gitu diambil datanya satu-satu. Jadi kerjaannya sekitar berapa ya? 3 mingguan lah. Gua dapetin foto gambar-gambar itu tadi lama, 3 mingguan. Tapi yang jalan komputer sih, dibikin skrip banyak komputer. Udah gitu saya harus ngerjain lagi seminggu 2 minggu lagi buat ngumpulin data itu supaya jadi grafik. Jadi kerjanya lama, gampang tapi lama tapi nyebelin gitulah. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ini harus Anda kerjain sih, kayak ginian. Lupa saya skripnya saya taruh mana ya skrip ini ya. Saya lupa taruh skripnya di mana sih. Ini post print text ya. Jadi yang recommend ini sheets ini yang recommended buat ngetes si server web yang kita punya ya. Oke, kira-kira gitu. Oke, ini ntar. Sekarang jam berapa? Ya, udah jam segini. Ada pertanyaan nggak? Tapi kira-kira ini harus dikerjain. Kalau punya web server aplikasi, kita harus kerjain ini ya, ngomong aja sama Pak siapa? Pak Bagus lah, Pak Jimmy lah. Dan ini bisa jadi paper journal juga. Jadi kalau nanti kita harus kerjasama sama orang yang bikin aplikasinya ya, orang yang bikin aplikasi di webnya, apakah itu anak-anak programmer, dihajar sistemnya, udah gitu kita naikin jumlah kliennya, dia kuat sampai berapa. Karena ini bisa bisa post, bisa apa segala macam bisa nih kan post. Oke, plain text-nya di sini kita masukin gitu ya. Niki apa segala macam. Jadi kita ngomong banget sama si programmer. Bisa nggak software dulu kita hajar gitu. Nah, udah hajar ya udah seru ini ceritanya. Nah, ini kita harus naikin satu-satu dan tiap naik satu dicatat ininya, dicatat apa sih hasilnya tadi dicatat. Kalau nggak mau satu-satu kita bisa naikin 5-5 gitu. Misalnya dengan 0 user gimana? 5, 10, 15, 20, 25 gitu. Kalau mau cepat lihat hasilnya. Tapi udah gitu saya biasanya saya bikin lebih lebih apa? Lebih rapat lagi naikinnya satu atau dua dinaikin dapat. Jadi gambarnya jadi bagus gitu. Itu ya. Ini harus dikerjain dan harus ngomong koordinasi sama programmer sih ntar nih buat ngasih tahu apa yang harus dinilai, apa yang harus dimasukin. Juga di sini ada buat ngukur database. Ini sheets ya. Database ini ada MySQL Slab ini kayaknya bawaannya MySQL deh. Bentar, benchmark. Coba-coba ada yang cara installnya nggak ya? Kalau nggak salah dia bawaannya MySQL soalnya. Nah kan kita installnya MySQL. Di dalam MySQL itu ada, ini mah MySQL biasa. Nah, di sini sampel database. Mana dia slabnya ya? Saya udah lupa, udah lama mainan nggak main gini lupa. Ini
Lupa ukurnya. Ini langsung jalan nih. Coba, ntar ya. Saya coba masuk ke server MySQL Lab-nya ada nggak ya? Coba. Tapi ini saya makanya MariaDB, jadi saya nggak yakin dia. Saya udah jarang pakai MySQL sekarang. Udah insap. MySQL Lab. Nggak ada. Oh, ini kita ada nih. MySQL harus diinstal nih. MySQL Client Core atau MariaDB Client 10.6. Jadi harus diinstal dulu MySQL Lab yang belum saya install di server. Oh, ini server kosong soalnya. Belum ada. Jadi harus diinstal dulu. Kalau udah diinstal, ada di MySQL Client itu. Kalau udah diinstal, kita bisa pakai. Oke. Kalau udah dipakai, whoops, rekaman saya hilang. Oke, bentar, bentar, bentar. OBS-nya mati. Mudah-mudahan tadi rekamannya nggak hancur nih. Oke, coba start recording. It's start recording. Nggak mau nih. Aduh. Ya udah, saya punya masalah sama rekaman. Coba, nah, mudah-mudahan videonya aman ya. Lihat gedenya aja. Oke, ini kayaknya aman. Ini yang barusan tadi nih, gagal. Tapi saya punya 300 mega yang... Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Sorry, saya nggak bisa jelasin eh, demonya, nggak bisa semuanya ya. Soalnya waktunya sempit banget. Paling nggak udah kebayang, mudah-mudahan nanti bisa dipraktekin. Jadi sarannya, dan ini fatal banget, kalau kita bikin sistem, tolong dites, di benchmark lah istilah kerennya, dites. Tes macam-macam banyak banget. Tadi yang saya kasih lihat cuma tes-tes buat jaringan ya. Sistem operasi juga perlu dites sih. Misalnya kemampuan dia untuk read-write ke hard disk, memori, apa komputasinya juga kayak gimana, ada tesnya. Ini semuanya ada di wiki saya sih tes-tesnya. Itu perlu dikerjain. Itu. Ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Eh, saya pengen cerita sebelum kita tutup ya. Saya pengen cerita sedikit aja eh, buat dana penelitian nih, buat anda-anda yang mau penelitian segala macam. Coba bentar. Ada nih, ini Aris, teman saya, dia ngasih tahu informasi tentang dana penelitian. Ada di mana ya? Udah nggak ada. Asok. Ntar, mana ya? Coba, ada di sini nggak ya? Lumayan dana penelitiannya, 5 ribuan dolar. Oke. Nih, Mesogrand. Nah, ini dia. Ya, ada di www atau saya copy paste di ini aja ya, di chat aja supaya bisa kelihatan semua. Jadi isocfoundation.com grant program beyond the net small grants. Jadi buat Anda-Anda kalau mau iseng-iseng buat penelitian, tapi ini bahasa Inggris nanti ya. Jadi ini eh dibuka tanggal 28 November kemarin sampai 10 Oktober. Oke. Ini kondisinya sampai 10 Oktober 2024. Oke. Nah, ini eh dipakai buat dolarnya, ada nggak nih dolarnya? Coba bentar lihat. Cari dolarnya dulu yang penting lah. Dolarnya mana? Dolar, 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 dolar. Apa ada di bawah dolar? Oh, nggak ada sih. Dolarnya 5 ribu. Coba saya cari angka 5 aja. Ketemu nggak? 5. 5 ribuan dolar sih. Kemarin perasaan gue lihat. Ya udah, di bagian funding. Funding. Mana funding? Eligible.
Selection funding. Ah, ini dia benar. Terima kasih. $5.000 ya. Jadi silakan kalau Anda kesulitan, silakan ngomong ke saya. Tapi intinya gini ceritanya. Ini dana penelitiannya bukan buat paper jurnal sih sebenarnya. Dan tapi kalau nanti kita bisa bikin paper jurnal sih, alhamdulillah aja sih. Jadi dana penelitiannya supaya kita bikin kegiatan eh, eksperimen penelitian bagaimana caranya supaya internet bisa bermanfaat ke banyak orang, gitu ya. Nah, bermanfaat tuh dengan cara apa? Misalnya kita bikin buku, kita bikin buku yang harus bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris terutamanya. Kalau ada bahasa Indonesia syukur. Misalnya kita bikin tutorial juga, sebaiknya bahasa Inggris. Kalau enggak bahasa Inggris sama subtitle bahasa Indonesia, atau kita bikin dua video bahasa Indonesia bahasa Inggris. Terus kita bikin workshop, webinar dan sebagainya. Jadi lebih ke arah sana. Kalau dari situ nanti kita bisa bikin paper juga sih, alhamdulillah. $5.000 nggak banyak, cuma 70 juta. Saya kalau ngerjain kayak ginian biasanya cuma 2 orang sendirian, kadang-kadang saya ngerjain ini. Jadi 70 juta buat sendirian sih. Cuman kalau karena Anda mahasiswa, sebaiknya eh, menggandeng dosen yang ada supaya jadi partner atau apalah gitu. Saya nggak usah dilibatin nggak apa-apa. Cuman saya akan bantuin kalau misalnya butuh bikin proposal apa ya saya bantuin nggak apa-apa. Cuman saya nggak usah dilibatin sebagai peneliti juga nggak apa-apa sih. Itu ya. Jadi ini lumayan, artinya Anda bisa bikin kegiatan, bisa bikin paper segala macam. Syukur-syukur bisa bikin buku. Kalau saya harapin bisa bikin buku karena buku ini bisa jadi bagian dari pengganti tesis, skripsi dan sebagainya. Dan nanti kuliahnya bisa bisa lebih gampang hidupnya lah. Paling nggak skripsi bisa hilang dan kita dapat duit 75 juta. 70-an juta lah kira-kira kayak gitu. Oke, silakan nanti dipikirkan. Cuman dengan kerjaan yang ada ya mikir-mikir juga ya. Ini kerjain Sabtu Minggu aja kalau bisa dari sekarang. Cuman ini kan sampai 2024 nih. Tadi ini kan 2024 nih Oktober, masih setahun lagi kan. Udah hajar bleh. Itu. Oke, ini yang terakhir dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya tutup, saya sekian dulu pertemuannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Waalaikum. Pak. Makasih, Prof. Sama-sama. Saya live juga ya. Thank you. Terima kasih, Prof.